Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Sesungguhnya banyak betul metode-metode yang ada di perjalanan para salikin atau para muridun atau para pejalan-pejalan spiritual, itu sangat banyak sekali. Adapun yang kita terangkan di sini itu adalah jalan-jalan yang pernah kita lalui dengan guru-guru mursyid kita sampai yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana hadirin semuliakan, metode-metode kita yang paling awal adalah untuk mengembalikan kesadaran kita, yaitu kesadaran jiwa Adam, kesadaran jiwa kita, nafs, perasaan dan pikiran kita bagaimana dikembalikan, ditaubatkan, diistighfarkan. Istighfar, astagfirullahaladzim. Secara syariat astagfirullahaladzim itu adalah mengakui dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita sebagai manusia, yang dimana banyak khilaf, bodoh dan sebagainya. Memang kita akui itu, akan tetapi secara hakikat memang itu semua tiada lain daripada af'al Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala suka kepada si manusia itu untuk mengakuinya. Maka kemudian secara hakikat taubat artinya kembali, tubu ilallahi, tubu ilallah, maksudnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apanya yang kembali? Jiwa ini, nafs ini dimatikan, didiamkan, dikembalikan kepada kosong. Dari kosong diadakan, kemudian kembali ke kosong. Harus wajib untuk kembali ke kosong. Kalau tidak, maka kita akan dapat kesengsaraan di dunia sini dan di akhirat. Dunia akhirat itu satu waktu, sekarang adanya. Sekarang dunia ada, akhirat ada. Maka hadirin semuliakan, bagaimana perjalanan kita di Thariqah Nur Muhammad SAW ini, tentu saja untuk menuju kepada Allah, wajib bagi pejalan-pejalan Thariqah Nur Muhammad itu adalah mempanakkan dirinya, nafsnya, jiwanya kepada fana fi Rasulullah. Kalau tidak memfanakkan dirinya kepada Nur Muhammad Rasulullah SAW, maka kalau di sini tidak akan bisa wusul kepada Allah, hanya perasaan saja. Sementara yang mulia baginda Rasulullah SAW itu adalah induk daripada Nur Muhammad itu sendiri. Maka dikatakan oleh baginda Nabi SAW, aku ini daripada Allah, semua mukmin daripada aku. Maka memang pada hakikatnya semua itu adalah tiada lain daripada Nur Muhammad. Tapi induknya daripada koneksi yang terbanyak atau induk daripada Nur Muhammad itu adalah baginda yang mulia baginda Nabi SAW. Maka baginda Nabi SAW sebaik-baik tajalli daripada perbuatan Allah, sebaik-baik tajalli daripada asma Allah, sebaik-baik tajalli daripada sifat-sifat Allah mazhar kepada Rasulullah. Sebaik-baik wujud, wujud Allah itu wujud hakiki, tidak punya bentuk, tidak punya rupa, tidak punya apa-apa. Cuma ini mazhar, bayangan daripada wujud Allah, yaitu Ahmad. Wujudnya Ahmad daripada Muhammad. Muhammad itu banyak, termasuk diri semua itu adalah Muhammad. Tapi yang kesempurnaan daripada Muhammad yaitu baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah insan kamil, mukammil, tajalli zat, sifat, asma dan af'al sempurna, kamil, mukammil. Itu. Jadi memang ummur ruh, abur ruh itu beliau. Begini. Secara hakikat semua adalah tiada lain dari Nur Muhammad. Cuma di sini secara syariat, beliau adalah bapak daripada ruh, bapak daripada sekalian alam semesta. Karena kenapa? Yang sebenar-benarnya Nabi Muhammad SAW itu adalah Nur Ahmad, Sir Ahmad itu rahasianya Allah. Yang sebenarnya rahasia Allah itulah tiada lain daripada Allah Ta'ala itu sendiri. Bukan kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Allah, tidak. Tidak kita mengatakan bahwa kita ini Allah, semua Allah, tidak. Tapi hakikatnya Nabi Muhammad SAW tidak ada pada hakikatnya
Nabi Adam alaihissalam tidak ada pada hakikatnya, Nabi Musa alaihissalam tidak ada pada hakikatnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, dan semua umat manusia dan seluruh makhluk alam semesta tidak ada pada hakikatnya. Yang ada hanya Allah. La mawjuda bihaqqi illallah. Maka siapakah? Bukan kita menyerupakan, bukan kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah itu tadi. Ini kalau pandangan kalam salah, pandangan ilmu kalam salah, pandangan syariat salah, jelas salah. Nah, kemudian yang kita maksud Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad yang mulia baginda Nabi SAW, beliau kan tiada lain daripada Ahmad, Nur Muhammad. Kita juga semua, bukan cuma beliau, cuma beliau adalah induk Nur Muhammad itu sendiri. Diibaratkan begini loh, ini Nur Muhammad, Nur Ahmad ini meliputi segala sesuatu. Nah, mentabir daripada zat Allah ini Nur Ahmad, Nur Muhammad ini loh. Nah, Nur Muhammad ini adalah sifat Allah yang menghijab daripada zat Allah. Jadi sebelum ke zat Allah lewat sini dulu Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini masuk kepada sini menjadi ruh, menjadi nyawa. Nah, itulah. Jadi apa itu Nur Muhammad? Ruh semesta alam. Nah, ibaratnya ini Rasulullah, nyawa daripada Rasulullah, Sir Ahmad, Nur Muhammad batin. Nah, kita percikan ini loh. Percikan setetes percikan. Nah, sementara yang mulia baginda Nabi SAW adalah mazhar kesempurnaan, tajalli sempurna, insan kamil mukammil. Nah, kemudian begini, tidak ada sesuatu yang akan menyampaikan kepada Allah kalau bukan melalui Rasulullah. Rasulullah yang hakikat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa? Kita ini selalu mengaku Nur Muhammad. Oh, kita itu diri sejati kita Nur Muhammad. Sadar dong. Kita bukan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu lain kita, bukan kita. Nur Muhammad itu sifat Allah. Nur Muhammad itu Rasulullah. Rasulullah itu siapa? Rasulullah itu rasa Allah, rasa. Rasulullah itu rasa Allah. Rasa Allah itu siapa? Rahasia Allah, Ahmad. Rahasia Allah itu siapa? Sifat Allah. Rasa Allah itu, rahasia Allah itu siapa? Wujud Allah. Rahasia Allah itu siapa? Ahmad. Rahasia Allah itu siapa? Wujudnya Allah. Wujudnya Allah, mazharnya Allah, itu Rasulullah. Rasulullah siapa? Rahasia Allah yang tiada lain daripada sifatnya sendiri. Siapa Rasulullah? Sifat Allah. Siapa sifat Allah? Siapa sifat Allah? Sifat Allah ya sifat Allah. Sifat Allah itu siapa? Allah Ta'ala juga pada hakikatnya zat wajibal wujud. Jangan macam-macam pikirannya. Kita mengatakan ini serupa dengan ini. Siapakah Rasulullah? Rasulullah itu tidak berbentuk. Rasulullah SAW itu tidak mempunyai bentuk, rupa dan sebagainya secara hakiki. Maka ketika para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana wujud hakikimu, wujud aslimu ya Rasulullah, bagaimana? Lihat, kata Rasulullah, lihat kepada anakku Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Semua sahabat rata-rata, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar tak melihat, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali melihat. Beliau para sahabat melihat di dalam telinga Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Itulah wujud Rasulullah. Maksudnya apa? Di dalam telinga tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Maksudnya apa tidak ada apa-apa? Maksudnya itu loh isi penuh. Di dalam kosong itu ada isi-isi, itu isi penuh, itulah Rasulullah. Ruh semesta alam yang tidak berbentuk itu yang kosong penuh loh. Kosong penuh Rasulullah. Nah, kalau kosong sekosong-kosongnya, itulah zat Allah. Maka untuk awal pencapaian menuju Allah tidak bisa langsung ke Allah. Kalau di kita harus fana fi Rasulullah, musyahadahkan dulu di Nur Muhammad itu, di Rasulullah. Tenggelamkan dirimu, tenggelamkan keakuan Adam kita, keakuan diri kita kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW inilah yang kita hantarkan diri kita ke situ. Untuk awal-awalnya ke situ, hantarkan diri kita, musyahadahkan, mesrakan diri dengan Rasulullah, johir batin kita kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW ini tidak akan mati selama-lamanya. Maka ketika orang bersalawat, ketika mahallul qiyam,
Asyaraka ala badaru ala alaina ala fakhtafat minhul buduru ala mislahus nikama ra'aina ala qattu ya wajhasur. Betul-betul menyaksikan, merasakan kehadiran Rasulullah. Kehadiran Rasulullah. Rasulullah datang tanpa wujud. Jasadnya Rasulullah bagi orang-orang yang sudah paham bisa bertemu dengan Rasulullah SAW, baik secara mimpi dengan sadar. Jadi kalau ada orang mengatakan bangga ketemu Rasulullah secara mimpi, tidak perlu dibanggakan. Apalagi bertemu Allah secara mimpi. Kenapa bertemu Allah secara mimpi kemudian mengatakan saya dapat wahyu? Emangnya Allah berbentuk? Ya, siapa itu yang dimaksud Allah? Allah itu kan zat yang laisa kamitslihi syai'. Sedangkan Rasulullah SAW itu saja laisa. Rasulullah SAW hakikat Muhammad. Maksudnya hakikat Nur Muhammad ini, Rasulullah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bertempat, meliputi segala sesuatu. Itu Rasulullah. Rasulullah rasa Allah, rasya Allah, wujudullah, sifatullah, zatullah. Sifatnya Allah tiada lain daripada zat hayat. Zat hayat nih itulah Rasulullah, zat wajibal wujud. Rasulullah bukan Allah, Allah bukan Rasulullah. Paham? Rasulullah bukan Allah, Allah bukan Rasulullah. Nah, es batu bukan air. Air juga bukan es batu. Tapi es batu tiada lain daripada air. Karena es batu itu tiada, yang ada hanya air. Cuma wujud kepada es batu. Rasulullah hakikatnya tiada, yang ada hanya Allah. Cuma wujud daripada Allah, wujud kepada Rasulullah. Rasulullah mewujudkan dirinya lagi kepada alam semesta. Selesai. Rasulullah itu ada dua, ada zahir, ada batin. Ada alif putih, ada alif hitam. Ada Nur Muhammad putih, ada Nur Muhammad hitam. Maksudnya bagaimana? Nur Muhammad hitam, bolong, yaitulah alam semesta dan batang tubuh. Nur Muhammad yang putih atau Ahmad, itu adalah ruh semesta alam. Jadi kalau kita tarik ke diri, yang hitam itu adalah muhaddas, Nur Muhammad yang secara muhaddas. Yang qadim adalah Nur Ahmad, bening. Nah itu loh. Jadi pahami kata-kata. Nah, semua yang hitam itu, yang Nur Muhammad yang muhaddas itu adalah bayangan daripada yang Nur Muhammad yang qadim. Wujud Rasulullah, wujud Allah itu Rasulullah itu. Inilah yang dimaksud Rasulullah. Nah, tubuh daripada Rasulullah itu disembunyikan oleh para sahabat Nabi. Daripada Nabi Muhammad SAW disirkan, dirahasiakan tubuh jasad daripada Rasulullah. Kemudian daripada sahabat kepada tabi'in kepada ulama-ulama warasatul anbiya. Maka ketika dia bersolawat, ketika dia berzikir, ketika harus wajib untuk fanafi Rasulullah. Ketika bersolawat orang-orang yang warisatul anbiya, al ulama warasatul anbiya, tidak banyak cerita. Cerita atau teorinya hanya 20%, praktek 70%, apa 80%. Teori 20 atau teori 30%, praktek 70%. Ini karena ini bukan ilmu cerita. Ini bukan cerita di warung kopi, bukan. Kecuali untuk muzakarah. Tapi ini bukan cerita untuk dicerita. Dicerita, teori ini dicerita oleh guru, oleh siapapun, teman muzakarah, terus dipraktek. 70% praktek. Praktekkanlah, mesrakanlah diri dengan Rasulullah. Jangan pandang ini. Maksudnya jangan pandang alam semesta dulu. Fana fi Rasulullah dulu. Fana fi Rasulullah. Pandanglah hancur alam semesta dalam pandangan sirmu. Tidak ada dalam pandangan sirmu, meskipun dalam pandangan mata kepala itu ada batang tubuh. Tapi dalam mata hatimu, ketajaman ruhani, nurani itu adalah fana fi Rasulullah. Tidak ada semua ini kelihatan, bukan dihayal-hayalkan, bukan, tapi langsung kepada yang Rasulullah. Rasulullah siapa? Sifat Allah. Nur Muhammad, Nur Ahmad itu saksikan kemana-mana. Langsung tembus dulu ke dalam, jangan dulu pandang zohirnya, tembus langsung ke dalam. Nah ini, yang bergerak ini siapa? Rasulullah. Yang melihat Rasulullah, yang mendengar Rasulullah, yang berkata-kata, yang berkalam Rasulullah.
Nah, yang berkehendak Rasulullah, yang berjalan Rasulullah, yang hidup Rasulullah. Begitu dulu terus sampai Pak mesra fana. Kemudian Rasulullah SAW sendiri, Rasulullah Nur Ahmad, Nur Muhammad itu fana lagi kepada Allah, fana. Nah, Rasulullah itu fana, hilang lebur, karam kepada Allah, kekosong. Nah, kosong inilah kita pulang, kosong inilah maha ruang, inilah kemahasucian Allah, zat yang maha suci ini. Disitulah kita pulang. Di situ pulang bukan menjadi Allah, bukan menjadi zat Allah, bukan mengaku Allah, memulangkan sifat-sifat ini kepada sifat Allah. Kita lebur di situ, mati di situ, karam di situ, hancur di situ, bagaikan es batu di palu-palu, lenyap air. Bukan kita jadi Allah, kita mi'raj kepada kosong itu, ke maha ruang, bukan. Tapi kita lebur, mati di situ, sudah mati di situ, tidur. Tidurnya kita bukan lagi tidur di dunia, tapi tidurnya kita sudah di rahmatullah, sudah kembali kepada Allah. Maka balikkan sifat Adam ini, si jiwa ini kepada Rasulullah, musyawarahkan dulu kepada Rasulullah, kemudian setelah Rasulullah kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah semua tugas-tugas para nabi, para rasul, untuk menyampaikan daripada kabar-kabar gembira ini, untuk memperkenalkan Allah, untuk melihat dirinya di luar dirinya, untuk menjadikan khalifah. Untuk apa sih kita hidup di dunia? Apakah hanya untuk makan? Apakah hanya untuk ke surga, ke neraka? Oh, ini lolos ke surga, ini lolos ke neraka. Cepat benar dunia ini. Tidak begitu itu. Ada tujuan utama. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan, jadikan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Artinya ma'rifat. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah, ma'rifatullah. Kemudian menjadi insan, menjadi khalifah, wakil Tuhan. Siapa Adam? Adam itu wakil Tuhan. Bukan Adam loh ya. Adam itu tiada. Kalau Adam itu alif dalil Muhammad, itu khalifah Tuhan. Maka bagaimana cucu-cucu Bani Adam ini diperkenalkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu telah ada sebelum Nabi Adam ada. Nur Muhammad, sebelum alam semesta ada, Rasulullah telah ada. Seperti itu. Rasulullah ada pada diri masing-masing. Induknya daripada Rasulullah itulah Nur Muhammad ini, Nur Ahmad itu. Nah, karena Rasulullah yang naik turun ini, itu sebenarnya yang ini meliputi diri kita zahir dan batin. Nah, kemudian dibalik daripada Rasulullah itu adalah maha ruang, kosong. Nah, itulah di situ tempat mati terbaik. Inilah tubuh kosong, inilah yang sebenarnya zat Allah, yang sebenarnya tempat kematian kita, kuburan kita dan sebagainya di situ. Itulah dimaksud Jabal Qub, itulah kuburan-kuburan semua para nabi, para rasul. Itulah jasad para rasul, para nabi, para rasul. Maka bertubuhkanlah hakikat Muhammad. Siapa hakikat Muhammad kosong itu? Hakikat Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan Muhammad Allah, hakikat Muhammad maksudnya nyawa daripada Muhammad itu Allah. Muhammad yang mana? Muhammad Rasulullah. Rasulullah yang mana? Yang Nur Ahmad, yang Qadim itu loh. Bukan yang Muhaddas. Karena kita tidak membicarakan makhluk-makhluk apapun, cuma ketika sudah sampai di kosong, melebur di situ, mati di situ. Nah, zat Allah itu sendiri, yang kosong itu sendiri melihat daripada, menyaksikan daripada Rasulullah. Karena yang kosong ini, Allah Ta'ala adalah pembenaran yang tersembunyi, ingin dikenal. Sehingga mentajallikan dirinya, percikannya, ruhnya, hembusannya, yaitu Sir Ahmad, Nur Muhammad atau Rasulullah batin itu. Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu ingin melihat lagi daripada dirinya. Rasulullah ini sifat Allah. Mentajallikan lagi sehingga sempurna sampai martabat insan kamil untuk melihat dirinya di luar dirinya melalui cermin alam semesta dan cermin diri batang tubuh kita. Seperti itu. Jadi mandangnya itu terus dulu ke dalam, masuk lagi ke dalam, hantam ke dalam, begitu. Nah, kalau sudah sampai di kosong, tinggal diyakini di atas kosong itu ada Tuhannya zat, ada Rabbul Izzati. Kemudian sampai situ saja, baru penyaksiannya zat itu sendiri yang menyaksikan Rasulullah pada ruhani, pada batang tubuh. Nah, ruhani masih laisa, dia melihat lagi kepada cermin batang tubuh. Seperti itu. Batang tubuhnya bukan lagi dipandang yang begini, bukan. Nah, jadi mudah-mudahan bisa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.